Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, saya Fenina Ayu Putri Amalia. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar Edward Lee Thorndike. Edward Lee Thorndike secara teknis adalah seorang fungsionalis. Namun, ia telah membentuk tahapan behaviorisme Rusia dalam versi Amerika. Beliau tinggal dan mengajar di Columbia sampai pensiun pada tahun 1940. Dan beliau menerbitkan suatu buku yang berjudul Animal Intelligence dan lain-lain. Buku ini yang merupakan hasil penelitian Thorndike terhadap tingkah laku beberapa jenis hewan seperti kucing, anjing, dan burung, yang mencerminkan prinsip dasar dari proses belajar yang dianut oleh Thorndike, yaitu bahwa dasar dari belajar tidak lain sebenarnya adalah asosiasi, di mana suatu stimulus akan menimbulkan suatu respon tertentu. Teori ini disebut dengan teori stimulus respon. Dalam teori stimulus respon dikatakan bahwa dalam proses belajar seseorang akan belajar dengan cara coba salah atau bisa disebut dengan trial and error. Cara coba salah bisa diartikan sebagai seseorang berada dalam suatu situasi yang memiliki masalah, maka orang itu akan mengeluarkan beberapa perilaku atau tingkah laku untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi disimpulkan bahwa ketika seseorang memiliki masalah, dia akan mengeluarkan beberapa perilaku atau tingkah laku, mencoba satu demi satu untuk memecahkan masalah tersebut. Adapun 3 hukum pokok dalam teori Thorndike. Yang pertama adalah hukum latihan. Hukum ini mengandung 2 hal, yaitu 1. The law of us, yaitu hukum yang menyatakan bahwa hubungan atau koneksi antara stimulus dan respon akan menjadi kuat bila sering digunakan. Yang kedua, the law of disuse, yaitu suatu hukum yang menyatakan bahwa hubungan atau koneksi antara stimulus dan respon akan menjadi lemah bila tidak ada latihan. Dari kedua hukum tersebut menunjukkan bahwa ulangan merupakan hak yang pertama dalam belajar. Makin sering suatu pelajaran yang diulang, makin mantaplah bahan pelajaran tersebut dalam diri kita. Dan begitu sebaliknya. Ketika kita tidak sering atau tidak pernah mengulangi suatu pelajaran itu, maka semakin lemah ingatan kita tentang pelajaran tersebut. Yang kedua, hukum akibat. Hukum ini juga berisikan 2 hal. Yang pertama, suatu tindakan atau perbuatan yang menghasilkan rasa puas akan cenderung diulang. Dan sebaliknya, jika suatu tindakan menghasilkan rasa tidak puas, akan cenderung tidak akan diulangi. Bisa saya contohkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita disuruh berbicara bahasa Inggris, ketika kita bisa bahasa Inggris, maka kita akan lantang untuk berbicara. Karena kita merasa puas akan hal tersebut, maka kita akan mengulangi hal tersebut berulang-ulang. Tetapi begitu sebaliknya, jika kita tidak bisa berbicara bahasa Inggris, disitulah akan timbul rasa tidak puas dan akan cenderung tidak kita ulangi. Yang kedua, dalam pendidikan. Hukum ini diaplikasikan dalam bentuk hadiah dan hukuman. Hadiah menyebabkan orang cenderung ingin melakukan lagi perbuatan yang menghasilkan hadiah, tetapi hukuman cenderung menyebabkan seorang menghentikan perbuatan tersebut. Contohnya adalah ketika kita mendapatkan nilai matematika bagus dan kita mendapatkan gift dari orang tua kita, maka cenderung kita akan mengulanginya dan menghasilkan hadiah-hadiah berikutnya. Tetapi sedangkan ketika nilai matematika kita jelek dan
mendapatkan hukuman dari orang tua, kita cenderung akan menghentikan perbuatan atau tidak mengulangi perbuatan tersebut dan tidak ingin belajar matematika lagi ya. Yang ketiga adalah hukum kesiapan. Hukum ini menjelaskan tentang kesiapan individu dalam melakukan sesuatu. Ada 3 keadaan yang menunjukkan berlakunya hukum ini. Yang pertama, bila pada organisme adanya kesiapan untuk bertindak atau berperilaku, dan bila organisme itu dapat melakukan kesiapan tersebut, maka organisme akan mengalami kepuasan. Maksudnya, jika kita mempunyai kesiapan untuk belajar, maka kedepannya kita akan mengalami kepuasan tersendiri. Yang kedua, bila pada organisme ada kesiapan organisme untuk bertindak atau berperilaku, dan organisme tersebut tidak dapat melaksanakan kesiapan tersebut, maka organisme akan mengalami kekecewaan. Maksudnya, jika organisme itu tidak ada kesiapan untuk belajar, maka kedepannya belajar itu akan mengalami ketidakpuasan dan jatuhnya akan malas belajar. Yang ketiga, bila pada organisme tidak ada persiapan untuk bertindak dan organisme itu dipaksa untuk melakukannya, maka hal tersebut akan menimbulkan keadaan yang tidak memuaskan. Contohnya sama seperti yang kedua, namun di sini kita pakai dipaksa untuk belajar. Jadi tidak akan menghasilkan kepuasan tersendiri, justru akan menghasilkan malas belajar. Dari penjelasan yang sudah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa dalam teori Thorndike, belajar dapat dilakukan dengan mencoba-coba. Mencoba-coba ini dapat dilakukan manakala seseorang tidak tahu bagaimana harus memberikan respon. Adapun karakteristik belajar secara mencoba-coba. Yang pertama, adanya motif pada diri seseorang yang mendorong untuk melakukan sesuatu, dan seseorang berusaha melakukan berbagai macam respon dalam rangka memenuhi motif-motifnya. Respon-respon yang dirasakan tidak sesuai dengan motifnya akan dihilangkan. Akhirnya, seseorang mendapatkan jenis respon yang paling tepat. Oke, terima kasih guys telah menonton penjelasan tentang teori belajar Thorndike. Kalau ada pertanyaan, tinggal tulis pertanyaan di bawah ya.